Chen Ping melihat bahwa di ngarai, ada monster yang padat. Monster-monster ini semuanya memiliki satu karakteristik, yaitu rambut seputih salju, tergeletak di atas salju, sehingga sulit ditemukan. Monster-monster ini tidak menemukan Chen Ping, dan mereka sepertinya tidur dengan malas. Ketika Chen Ping masuk jauh ke dalam ngarai, tiba-tiba sebuah batu seukuran kepala di tengah ngarai menarik perhatiannya. Saya melihat batu itu dikelilingi oleh kabut, dan beberapa monster sedang memakan batu itu. Chen Ping menurunkan sosoknya, melihat ke atas dengan hati-hati, dan tiba-tiba matanya berbinar. Ini sama sekali bukan batu, tapi pecahan jiwa es. Jiwa es yang begitu besar, saya tidak tahu berapa banyak energi yang dikandungnya. Napas Chen Ping mulai menjadi cepat, dan dia berharap bisa segera turun dan mengambil pecahan jiwa es. Pantas saja banyak sekali monster di ngarai ini. Ternyata monster tersebut mengandalkan energi pecahan jiwa es untuk diberi makan. Chen Ping mengamati dengan hati-hati untuk beberapa saat, mencoba yang terbaik untuk menahan kegembiraan di dalam hatinya, lalu perlahan mundur. Meskipun Chen Ping sudah sangat berhati-hati dan menyembunyikan napasnya, dia masih terlihat oleh monster beruang es yang tingginya lebih dari 5 meter. Monster beruang es ini terlihat seperti pemimpin monster-monster ini. Kekuatannya berada di puncak alam fusion, dan matanya tertuju pada arah di mana Chen Ping menghilang. Meskipun monster beruang es ini masih monster dan belum berubah menjadi bentuk manusia, matanya benar-benar memancarkan kebijaksanaan. Chen Ping tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, jadi dia tidak menemukan bahwa di ngarai ini, masih ada monster di puncak fusion realm. Tuan Chen, bagaimana kabarmu? Melihat Chen Ping kembali, Wagang bertanya dengan tergesa-gesa. Di ngarai ini, ada pecahan jiwa es, dan ukurannya tidak kecil. Pantas saja monster-monster ini berkumpul di ngarai ini. Kata Chen Ping bersemangat. Tuan Chen, bahkan jika ada pecahan jiwa es, ada begitu banyak monster yang menjaganya, kita tidak bisa mendapatkannya. Petik 2. Dan mungkin ada monster yang lebih kuat di sini. Kupikir penting bagi kita untuk mengambil jalan memutar untuk menemukan harta karun itu. Petik 2. Wagu menyarankan, tapi saat ini, hati Chen Ping gatal. Akan sia-sia jika dia tidak mendapatkan jiwa es sebesar itu. Takut aku akan menyesalinya. Petik 2. Kata Chen Ping datar. Tuan Chen, jangan impulsif. Meskipun saya tahu kekuatan Anda sangat kuat, ada ratusan ribu monster di sini, dan saya tidak tahu apakah ada monster di atas fusion realm. Adapun monster, jika kita mengganggu monster ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Melihat Chen Ping ingin mencobanya, Wacuan berkata dengan cepat. Ini bukan lelucon, cobalah. Jika Anda mau, ini adalah pekerjaan yang mengancam jiwa. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan pecahan jiwa es, hidup Anda bisa jangan dalam bahaya. Petik 2. Kata Chen Ping dengan senyum tipis. Melihat Chen Ping bertekad untuk mencobanya, Wacuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Chen Ping merenung sejenak, kesadaran ilahi langsung menyebar dan menyelimuti ngarai. Chen Ping tahu bahwa tidak mungkin mencuri fragmen jiwa es, jadi dia tidak takut mengganggu monster-monster ini dengan kesadarannya. Dengan menyebarnya kesadaran Chen Ping, monster-monster itu mulai menjadi gelisah satu persatu, dan mengeluarkan raungan. Tanda seru. Di bawah kesadaran Chen Ping, monster beruang es di puncak kondisi pas badan juga ditemukan oleh Chen Ping dalam sekejap. Ketika Chen Ping menemukan monster beruang es di puncak kondisi pas badan, hatinya tenggelam. Tampaknya monster-monster ini masih hidup. Ini benar-benar kuat, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, Chen Ping tidak akan menyerah. Jadi kesadaran Chen Ping masih menyebar, dan Chen Ping dapat melihat situasi seluruh ngarai dengan lebih jelas. Di bawah lapisan es dan salju, mayat yang tak terhitung jumlahnya terendam. Ini seharusnya orang-orang yang memasuki ngarai yang dikatakan Wagang. Orang-orang ini tidak keluar, dan semuanya berubah menjadi tulang di ngarai kematian ini. Setelah Chen Ping menjelajahi ngarai dengan perasaan spiritualnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia memimpin semua orang kembali dari pintu masuk ngarai. Chen Ping, apakah kamu tidak akan mendapatkan pecahan jiwa es? Liu Ruyan bertanya dengan bingung ketika dia melihat Chen Ping telah mundur dari Taniguchi. Tentu saja aku harus mengambilnya,
Tapi aku harus menarik beberapa monster di ngarai terlebih dahulu. Semakin sedikit monster di ngarai, semakin besar peluang untuk mendapatkan pecahan jiwa es. Kata Chen Ping, tangannya mulai mencubit formula, dan formasi perlahan muncul di kehampaan, dan akhirnya jatuh langsung di atas salju. Formasi ini terlihat sangat rumit, dan grafik yang digambarkannya sangat aneh. Tetapi melihat kerumitan formasi ini, Anda dapat mengatakan bahwa ini pasti formasi lanjutan. Tuan Chen, apakah Anda berencana menggunakan formasi ini untuk menjebak monster-monster itu? Wagang bertanya dengan bingung. Meskipun formasi ini sangat besar, hampir tidak mungkin untuk menjebak ratusan monster. Formasi ini bukan untuk menjebak monster, tetapi untuk menarik monster. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengetuk jarinya dengan ringan, dan cahaya keemasan langsung menghilang ke dalam formasi, dan formasi mulai memancarkan cahaya. Kemudian aura tebal melayang ke ngarai. Setelah itu, Chen Ping merapalkan mantranya lagi, menanamkan mantra pada Waguan dan Liu Ruyan dan yang lainnya. Sejumlah besar monster pasti akan tertarik dalam beberapa saat, kamu hanya perlu berdiri di formasi dan membunuh monster itu, tapi ingat, jangan keluar dari formasi ini. Kembali, kamu memiliki tanda di tubuhmu, dan formasi akan bergerak bersamamu, menarik monster-monster itu. Setelah menarik monster cukup jauh, aku akan memasuki ngarai untuk mendapatkan pecahan jiwa es. Lebih besar dari 3 pahlawan pencuri hantu akan mengikuti saya ke ngarai. Ketika saatnya tiba, kalian bertiga harus menggunakan keterampilan pesawat ulang-alik Anda untuk mendapatkan pecahan jiwa es secepat mungkin. Chen Ping mengatur semuanya dengan hati-hati. Chen Ping tahu bahwa setelah dia memasuki ngarai, dia pasti tidak akan bisa menghindari pertempuran, dan monster beruang es di puncak kondisi bugar akan segera mengincarnya. Yang dibutuhkan Chen Ping adalah menarik perhatian monster-monster itu, dan kemudian menggunakan teknik pesawat ulang-alik dari 3 pahlawan pencuri hantu untuk segera mendekati pecahan jiwa es dan segera melarikan diri. Omong-omong, Liu Ruyan dan Waguan menarik beberapa monster, dan Chen Ping memasuki ngarai untuk menarik beberapa monster, dan orang yang benar-benar mengambil pecahan jiwa es adalah 3 pencuri ulung, lagi pula, mencuri adalah kekuatan mereka. Mendengar ini, 3 pahlawan pencuri aneh itu buru-buru berkata, Tuan Chen, jangan khawatir, mencuri adalah kekuatan kakakku, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kita. Chen Ping tersenyum dan mengangguk. Alasan mengapa dia ingin coba adalah karena pencuri aneh ketiga master ada di sini, dan keterampilan pesawat luar angkasa dari mereka bertiga bisa jadi tidak terduga. Ruyan, Waguan, kalian berdua harus memperhatikan keselamatan, kamu hanya perlu memancing monster pergi, semakin jauh semakin baik, dengan perlindungan formasi, monster itu seharusnya tidak bisa melukaimu. Monster yang tertarik, semuanya relatif lemah, jadi jangan gugup. Chen Ping menghibur Liu Ruyan dan Waguan. Keduanya mengangguk, dan kemudian Liu Ruyan memandang Chen Ping dan berkata, Chen Ping, kamu harus berhati-hati. Jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkannya, maka kami tidak akan mengambilnya. Hidup adalah hal yang paling penting, saya tidak bisa hidup tanpamu. Liu Ruyan matanya penuh kekhawatiran, dia tidak bisa melakukannya tanpa Chen Ping sekarang, terutama di malam hari. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Chen Ping tersenyum sedikit. Tapi tepat ketika Chen Ping selesai berbicara, bumi mulai bergetar dengan raungan, dan monster yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari ngarai. Monster-monster ini datang langsung ke formasi di mata monster-monster ini. Formasi ini seperti harta karun, yang bisa memberi mereka sumber daya untuk berlatih. Chen Ping melirik 3 pahlawan pencuri hantu, dan ketiganya mengerti, melompat dan bersembunyi. Dan Liu Ruyan dan Waguan memegang senjata, berdiri dalam formasi, dan menyaksikan monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas, merasa sangat gugup. Bunuh! Saat monster itu mendekat di depannya, Liu Ruyan berteriak keras, dan kemudian dia melambaikan angin kencang dengan telapak tangannya, dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbungkus angin kencang, langsung menghancurkan monster di depannya, dia bunuh semua binatang buas. Waguan juga bergerak saat ini, tinjunya terayun ke depan tiba-tiba, dan 2 kepalan angin yang terlihat dengan mata telanjang melesat keluar, seperti 2 peluru, menghantam keras kedua monster itu secara langsung dikirim terbang dari tubuh monster itu.
Meski kekuatan monster-monster ini tidak tinggi, namun jumlahnya banyak, bahkan jika Liu Ruyan dan Wagu membunuh beberapa kepala dalam sekejap, untuk jumlah monster yang sangat banyak, itu hanya gerimis. Monster-monster ini masih mengaum dan bergegas maju. Pergi, Liu Ruyan mengatakan sesuatu, melompat dan lari ke kejauhan. Wagang juga segera mengikuti, dan di sekitar mereka, dengan gerakan kedua orang itu, mantra yang tercetak di atasnya mulai memancarkan cahaya, dan formasi mengikuti mereka berdua, bergerak bersama. Monster-monster itu mengejar dari belakang, dan ngarai yang tenang, seperti banjir, terus menyembur keluar. Chen Ping, yang bersembunyi, dan 3 tuan dari pencuri aneh, menyaksikan monster mengalir keluar dari ngarai, dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Setelah lebih dari 10 menit, monster di ngarai secara bertahap menjadi langka, dan akhirnya tidak ada lagi monster yang keluar dari ngarai. Melihat pemandangan ini, Chen Ping tahu bahwa kesempatan telah tiba, jadi dia membawa ketiga pahlawan pencuri aneh itu langsung ke ngarai. Saat ini, ngarai itu sangat sunyi, seolah-olah semua monster telah pergi. Tapi Chen Ping tahu pasti ada monster di ngarai ini, dan mereka semua adalah monster yang kuat. Kalian bertiga, hati-hati dan estafet untuk mendapatkan es fragmen jiwa. Ingat, begitu Anda mendapatkannya, segera habis, tidak peduli siapapun. Petik 2. Kata Chen Ping kepada 3 pahlawan pencuri hantu. Ketiganya mengangguk, dan kemudian tubuh mereka secara bertahap menjadi transparan, dan mereka mulai menyembunyikan diri. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan para anggota dari 3 ras di tubuhnya kekuatan, dan kristal naga semuanya bersinar. Chen Ping tahu bahwa kali ini dia tidak boleh ceroboh, atau dia mungkin akan dimakamkan di sini. Sama seperti Chen Ping dan yang lainnya terus masuk jauh ke dalam ngarai, disertai raungan, segera kemudian monster beruang es di puncak Realm Body Fit meraung dan datang ke arah Chen Ping. Dan di belakang monster beruang es, ada ratusan monster, yang masing-masing memiliki aura yang kuat, dan setidaknya satu dari peringkat kelima dari alam tubuh fit kekuatan Chen Ping. Menghadapi begitu banyak monster yang kuat, kulit kepala Chen Ping langsung menjadi mati rasa. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, Chen tidak akan menyerah dengan mudah. Chen Ping tahu bahwa monster-monster ini pada umumnya takut pada api, dan nyala api di tangannya adalah cara terbaik untuk menekan mereka. Benar saja, ketika dia melihat Chen Ping pedang pembantai naga yang menyala, mata monster beruang es menunjukkan sentuhan panik. Tampaknya merasakan kekuatan api pada pedang pembunuh naga Chen Ping. Namun, monster beruang es tidak mundur, tetapi meraung, dan ngarai segera terbakar. Bumi pecah, kerucut es jatuh dari langit dan menabrak Chen Ping satu demi satu. Saat kerucut es ini menghantam Chen Ping, monster beruang es itu memerintahkan ratusan monster dan bergegas menuju Chen Ping bersama-sama. Dan monster beruang es tempat dia duduk punggung dan memerintah, seolah-olah dia ingin melihat kekuatan Chen Ping. Chen Ping melihat es yang terus jatuh di atas kepalanya, mengayunkan pedang pembunuh naga ke atas, dan nyala api berkobar di seluruh langit. Ketika kerucut es itu menyentuh api, mereka langsung meleleh dan menguap.